Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Nama saya Sidik. Saya akan buat video ini yang tentang cerita Islami sesuai dengan jadwal upload YouTube yang saya upload di Instagram. Bagi kalian yang belum tahu Instagram saya, namanya ada di bawah sini. Tinggal cari aja di Instagram. Lalu langsung saja saya akan menjelaskan atau menceritakan cerita Nabi yang tertidur selama 100 tahun. Nabi ini bernama Uzair. Mungkin ini adalah orang yang beriman yang tertidur lama setelah Ashabul Kahfi dalam rekor lamanya. Karena Ashabul Kahfi itu kalau nggak salah 300 lebih. Ya kalau salah koreksi aja ya di komen di bawah. Kalau Uzair ini kan 100 tahun, jadi di bawahnya. Jadi pada kisah pada zamannya ada nabi yang diutus kepada Bani Israel, yaitu nabi yang bernama Uzair. Uzair ini pada suatu hari keluar dari rumahnya dan menunggangi keledainya, lalu berjalan melalui kota yang sudah hancur lebur. Terus dan dia sudah jalan, pada akhirnya dia pun terik, kepanasan karena terik matahari. Lalu Uzair pun ini mencari tempat untuk berteduh dari teriknya matahari. Lalu dia pun melihat sebuah pohon atau mungkin batuan, lalu dia pun duduk dan berteduh. Dia pun merenungi dan melihat kota yang sudah hancur lebur ini. Dia melihat kota ini dulunya itu hijau, banyak bangunan, banyak orang. Sekarang sudah hancur, sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya. Lalu dia pun termenung, lalu berkata, bagaimana Allah bisa membangun kembali kota ini? Bagaimana mungkin Allah bisa membangun kota ini? Maka Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap sesuatu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, qala anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha. Lalu Uzair pun berkata, anna yuhyi hazihi Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali kota ini setelah kematiannya, setelah kehancurannya? Lalu Allah pun mengirim malaikat maut kepada Uzair ini. Ikhwat dan ikhwan rahimakumullah. Sebelum Uzair dicabut nyawanya itu, Uzair itu sudah sebelum dicabut sudah membawa bekal dari rumahnya, yaitu buah tin. Buah tin ini adalah buah yang ma'ruf dari Arab. Dan ainab adalah anggur yang biasa diperas untuk menjadi alsir, untuk jus, dan membawa beberapa bejana. Dan sebelum dicabut oleh malaikat maut, Uzair ini sempat memakan buah tin, memeras ainab dan minumnya, dan beristirahat dan merenung. Lalu malaikat maut pun mencabut ruhnya Uzair, dan Uzair pun ditidurkan oleh malaikat maut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, fa amatahullahu,
maka Allah wafatkan dia. Allah wafatkan selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini tidak ada yang merubah jasadnya. Allah biarkan jasadnya utuh. Allah pelihara jasadnya supaya tidak rusak dan supaya tidak berubah sedikit pun. Masya Allah. Kekuasaan Allah. Malaikat setelah 100 tahun datang kepada Uzair. Lalu meniupkan ruhnya kembali kepada Uzair. Dan Uzair pun bangun dari tidurnya sebelum matahari tenggelam. Lalu jadi seakan-akan Uzair itu tidur hanya setengah hari saja. Lalu malaikat pun menjelma menjadi manusia. Manusia lalu bertanya kepada Uzair, "Kam labista?" Berapa lama kamu tertidur? Lalu Uzair pun berkata, "Labistu yauman aw ba'da yaum." Saya tertidur mungkin sehari atau setengah hari saja. Dia katakan sehari atau setengah hari saja, padahal sudah 100 tahun. Lalu malaikat pun berkata, Qala bal labista mi'ata amin. Tidak. Tetapi kamu tertidur 100 tahun. Lalu Uzair pun heran. Kok bisa? Aku tidur 100 tahun. Kan Allah menidurkan aku duhur. Lalu bangun aku sebelum tenggelam matahari. Mungkin aku cuma setengah hari saja. Lalu malaikat pun berkata kepada Uzair ini, "Fanzur ila ta'amika." Lihatlah pada makananmu. Wasyarabika, dan minumanmu. Lihatlah pada buah tin, inab yang kamu peras, yang kamu minum. Tidak berubah sedikit pun. Tidak berubah sedikit pun. Maka lalu lihatlah keledaimu. Mana keledaimu? Lalu Uzair pun mencari-cari keledainya. Ternyata tidak ada. Tidak menemukan keledainya. Lalu Allah pun meniupkan rih atau angin. Lalu angin itu mengumpulkan tulang belulang dan merangkainya menjadi keledai. Lalu Allah pun berfirman, "Wanzur ilal izam." Lihatlah pada tulang belulang itu. "Kaifa nushizuha." Bagaimana kami merangkainya satu persatu. "Summa naqsuha lahma." Dan kami tambahkan itu dengan dia itu daging-daging. Lalu daging-daging itu menempel pada tulang-tulangnya dan jadilah seekor keledai Uzair. Sesudah jadi, Allah meniupkan, lalu ditiupkanlah ruhnya kepada keledai ini. Setelah ditiupkan ruhnya ini, keledainya ini pun langsung melihat ke atas, lalu berteriak, menyangka keledai ini sudah kiamat. Lalu Allah pun berkata, "Falamma tabayyanahu." Maka ketika Allah menjelaskannya bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah bisa menghidupkan yang mati menjadi hidup. Jadi maksudnya itu Allah itu jangankan keledai yang sudah tulang belulangnya hancur, sudah tidak ada, sudah nggak ada pokoknya mah. Terus langsung diangkai lagi tulang belulangnya, dikasih daging, dikasih ruh, hidup lagi. Jangan keledai, kota yang hancur yang mati pun bisa dibangkitkannya lagi. Itulah maksud dari Allah ini. Lalu Uzair pun berkata, "Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Lalu Uzair pun pergi ke kota itu. Saat kota itu ternyata sudah subur. Orang yang berbeda, ada pertanian, banyak, sudah beda. Tapi Uzair ini masih ingat alamat rumahnya. Lalu Uzair pun menuju ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, Uzair menemukan nenek-nenek tua yang buta yang sedang membawa sapu. Lalu Uzair pun mengatakan, "Aina baitu Uzair?"
Lalu nenek tua ini pun berkata, walima labistu, walima tas alia rojul. Bagaimana kamu mengatakan itu ya, wahai laki-laki? Kenapa? Ujar itu sudah hilang. Ujar itu sudah hilang 100 tahun. Orang-orang menyangkanya sudah mati, sudah meninggal. Lalu Uzair pun berkata, ana Uzairun, saya Uzair. Lalu wanita itu pun heran, masa ini Uzair? Kan Uzair sudah menghilang 100 tahun. Tidak, kamu ngaku-ngaku jadi Uzair ya? Langsung Uzair pun mengata lagi, ana Uzairun, saya Uzair. Tidak, senang. Yang saya tahu itu Uzair itu orang yang soleh, yang terkenal kesolehannya. Kenapa soalnya? Ternyata wanita ini adalah pembantunya Uzair, khodimnya, Zaidah, budaknya Uzair. Saat keluar Uzair dari rumahnya itu, wanita itu 20 tahun dan Uzair itu 40 tahun. Jadi sekarang wanitanya itu sudah 120 tahun dan Uzair sudah 140 tahun. Allah memberikan umur panjang kepada wanitanya ini. Akhirnya pun wanita ini membawa Uzair ini ke kaumnya dan mengatakan, wahai kaum, Uzair sudah kembali. Yang waktu itu tidak ada 100 tahun, sekarang sudah kembali. Dan lalu anaknya Uzair pun mendekati dan mengatakan, kau benar kamu itu bapakku itu mempunyai tandanya di sini, di katifnya, di bahunya. Lalu saat diperlihatkan, ternyata memang ada. Itu setelah tahu bahwa umatnya tahu bahwa Uzair hidup kembali, orang Yahudi langsung kembali menemui Uzair dan berkata, ajarkan kami Taurat. Kenapa? Karena peninggalan Taurat Nabi Musa itu ada di Uzair. Dan saat Uzair mencek, ternyata tidak ada. Allah takdirkan hilang. Ada yang mengatakan sudah rusak. Lalu orang Yahudi pun berkata, bacakanlah dari hafalanmu. Allah pun menakdirkan Uzair memiliki hafalan semuanya, hatam, Taurat semuanya hatam, dan dibacakanlah semuanya. Lalu orang Yahudi pun berkata, Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Nah disinilah orang Yahudi menyimpang. Orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anaknya Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa itu saat menyampaikan Taurat, Nabi Musa yang diturunkan Taurat kepada dirinya itu menyampaikannya juga saya membawa Tauratnya. Tapi Uzair beda, menyampaikannya langsung dari hafalannya. Jadi terplesetlah orang Yahudi. Bagaimana orang-orang yang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah. Disinilah waqalatil Yahudu Uzair ibnullah wa qalatin Nasara Uzair al-Masih ibnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Jadi itulah. Jadi akhirnya Yahudi menyimpang bahwa mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Akhirnya pun Uzair pun mendakwahi kaumnya lagi dan mengembalikannya kepada ajaran ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah ini kita tahu bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Setiap sesuatu itu maha kuasa. Jadi misalnya kita ini mau daftar sekolah nih, mau daftar atau apa, kita ini bisa nggak keterima, misalnya atau lomba bisa nggak menang, kita tinggal bertakwa saja, bertakwa kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, dan terus berdoa kepada Allah dan yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Terus. Tapi kalau misalnya nggak keterima juga, mungkin itu lebih baik untuk kita. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan,
tidak tentang saya sendiri dan bila ada kebaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.